Latar belakang pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan proses biologis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor genetik maupun lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang memiliki pengaruh besar adalah suhu. Suhu berperan dalam mengatur berbagai proses fisiologis tanaman seperti perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, pembungaan, pembentukan buah, hingga pemasakan hasil panen. Setiap spesies tanaman memiliki suhu dasar yang berbeda sebagai batas minimum untuk memulai pertumbuhan. Jika suhu lingkungan berada di bawah suhu dasar tersebut, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat. Oleh karena itu, pemantauan suhu menjadi salah satu pendekatan yang lebih akurat dalam memprediksi perkembangan tanaman dibandingkan hanya menggunakan umur tanaman berdasarkan hari setelah tanam. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengukur pengaruh suhu terhadap pertumbuhan adalah growing degree days atau satuan panas tumbuh. Dihitung berdasarkan selisih antara suhu rata-rata harian dengan suhu dasar tanaman. Kemudian diakumulasikan selama periode pertumbuhan. Akumulasi dapat digunakan untuk memperkirakan waktu munculnya fase-fase pertumbuhan tanaman seperti fase vegetatif, pembungaan, pembentukan buah, hingga panen, sehingga dapat membantu meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan budidaya tanaman. Tujuan praktikum: menghitung nilai growing degree days harian dan akumulasi berdasarkan data suhu maksimum dan suhu minimum selama masa pengamatan. Menganalisis hubungan akumulasi dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit melalui pengamatan pertambahan tinggi tanaman dan jumlah daun. Mengevaluasi pengaruh kondisi suhu harian terhadap perkembangan vegetatif bibit kelapa sawit selama periode praktikum. Prosedur kerja, alat, dan bahan. Tali rafia digunakan untuk mengukur tinggi tanaman sebelum menggunakan penggaris. Aplikasi suhu di handphone digunakan untuk mengukur suhu. Penggaris digunakan untuk mengukur tinggi tanaman. Pre-nursery, tanaman kelapa sawit digunakan sebagai objek pengamatan dalam praktikum. Air digunakan untuk menyiram tanaman selama masa pengamatan agar pertumbuhannya tetap optimal. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel, selama 31 hari berkisar antara 9,5 hingga 15,5 derajat Celcius. Nilai terendah terjadi pada hari ke-6, sedangkan nilai tertinggi pada hari ke-29. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perubahan suhu maksimum dan minimum harian. Akumulasi GDD terus meningkat dari 11 derajat Celcius pada hari pertama hingga mencapai 355,5 derajat Celcius pada hari ke-31. Namun pada hari ke-23, 24, 26, dan 27 tidak terdapat data suhu dari FAMGET dan BMKG sehingga nilai GDD pada hari tersebut adalah 0 dan akumulasi tidak bertambah. Secara keseluruhan, akumulasi GDD sebesar 355,5 derajat Celcius per hari menunjukkan bahwa suhu selama periode pengamatan cukup mendukung pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan, seluruh bibit kelapa sawit mengalami pertambahan tinggi dan jumlah daun. Bibit pertama bertambah tinggi 4,5 cm dan 1 helai daun. Bibit kedua menunjukkan pertumbuhan terbaik dengan pertambahan tinggi 11 cm dan 3 helai daun. Sementara itu, bibit ketiga mengalami pertambahan tinggi 5 cm dan 1 helai daun. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh bibit mengalami pertumbuhan meskipun laju pertumbuhannya berbeda pada setiap bibit. Berdasarkan hasil pengamatan GDD harian selama 31 hari berkisar antara 9,5 hingga 15,5 derajat Celcius dengan akumulasi GDD mencapai 355,5 derajat Celcius. Nilai GDD yang terus meningkat menunjukkan bahwa selama masa pengamatan bibit, kelapa sawit memperoleh akumulasi panas yang cukup untuk mendukung proses pertumbuhan. Namun pada hari ke-23, 24, 26, dan 27
Tidak tersedia data suhu sehingga nilai GDD pada hari tersebut adalah 0 dan akumulasi tidak mengalami peningkatan. Hasil pengamatan pertumbuhan menunjukkan bahwa bibit kedua mengalami pertambahan tinggi terbesar yaitu 11 cm dari 27 cm menjadi 38 cm. Sedangkan bibit pertama bertambah 4,5 cm dan bibit ketiga 5 cm. Pada parameter jumlah daun, bibit kedua juga menunjukkan pertambahan tertinggi, yaitu 3 helai daun. Sementara bibit pertama dan ketiga masing-masing bertambah 1 helai daun. Perbedaan pertumbuhan antara bibit menunjukkan bahwa selain dipengaruhi oleh akumulasi suhu, pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi genetik, ketersediaan air, unsur hara, intensitas cahaya, dan lingkungan tumbuh. Pertambahan tinggi tanaman dan jumlah daun merupakan indikator bahwa bibit mengalami pertumbuhan vegetatif yang baik karena daun berperan penting dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan energi bagi pertumbuhan tanaman. Secara keseluruhan, akumulasi GDD sebesar 355,5 derajat Celcius menunjukkan bahwa kondisi suhu selama pengamatan cukup mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan, di mana seluruh bibit mengalami peningkatan tinggi dan jumlah daun, meskipun laju pertumbuhannya berbeda pada masing-masing bibit. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum, GDD selama 31 hari mencapai 355,5 derajat Celcius, yang menunjukkan kondisi suhu cukup mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit. Seluruh bibit mengalami pertambahan tinggi dan jumlah daun, dengan bibit kedua menunjukkan pertumbuhan terbaik, yaitu bertambah 11 cm dan 3 helai daun. Hasil ini menunjukkan bahwa GDD dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan tanaman, meskipun pertumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti genetik dan kondisi lingkungan.